saling menghargai dan saling memberikan dukungan gitu. Oke, dan kalau memang tadi kan Mas Pasya bilang mungkin kalau sekarang walaupun Ungu tidak kehilangan lah ya Mas Pasya gitu ya sebagai idolanya, tapi kan memang updatean mengenai permusikan mungkin sudah lebih berkurang gitu kan ya. Iya. Nah, tapi mau dong Mas dikasih tanggapannya nih ya selaku musisi gitu kan, bagaimanapun sudah mendarah daging ya. Ini boleh nggak Mas kasih tanggapannya terkait Ungu di hari ini gitu, dan juga tentang yang lagi ramai nih Mas mengenai royalti ini bagaimana nih Mas? Iya, royalti itu kan semua sudah ada aturannya. Kalau di zaman dulu kami itu fix mendapatkan royalti dari hasil penjualan CD. Betul. Nah, di tahun 2014 lahirlah kemudian royalti dengan bentuk yang berbeda. Misalnya saat lagu kita didengarkan itu ada royaltinya. Didengarkan itu dalam tanda petik ya, ada kolom-kolomnya lagi. Jadi jangan salah kaprah. Kita dengar lagu di rumah ya nggak ada masalah gitu. Kita dengar lagu di warung ya nggak ada masalah. Jangan kemudian persepsi mendengar itu di kamar pun kita dengar, kita kira-kira khawatir harus membayar royalti. Tidak seperti itu pemahamannya gitu. Bahwa hari ini yang sebenarnya diributkan kawan-kawan ini kan soal hak mendapatkan bayaran atau royalti dari performa panggung artis-artis yang menggunakan lagu ciptaan orang lain, kan itu sebenarnya, sehingga jadi melebar kemana-mana kan seperti itu. Dan saya kira itu wajar saja dan sudah ada aturannya, itu tidak perlu diperdebatkan. Nah, bahwa ada penyanyi yang mencipta, saya kasih contoh nih, saya punya lagu Seperti Mati Lampu, itu yang saya tulis buat Nasar itu misalnya ya. Nah, pada saat Nasar melakukan panggung ya, pada konser-konser besar yang komersil, katakanlah itu berbayar misalnya konsernya ya, orang harus membeli tiket dan lain sebagainya misalnya, ataupun tidak tapi komersil, katakanlah disponsori oleh brand-brand besar misalnya, itu memang berkewajiban untuk membayar royalti pembawaan lagu. Tapi itu bukan kewajiban dari saudara Nasar, tapi bagian daripada pihak penyelenggara atau sponsor yang mengadakan acara itu sendiri. Kenapa? Karena artis itu sudah membayar pajaknya sendiri, seperti itu. Dan biasanya fee-nya itu sudah terpotong dari kewajiban artis itu sendiri. Nah, jadi kalau saya kira ini hanya belum duduk bersama saja. Dan yang paling utama memang saya anggap ini sesuatu kelalaian bagi para saya sebut ini para rekan-rekan yang kemudian menyelenggarakan collecting the money ini, yang mengkolek royalti ini, baik itu WAMI, LMK misalnya gitu ya. Ini belum mensosialisasikan aturan ini dengan masif gitu. Nah, jadi ini saya sendiri pun sebagai pelaku industri sebenarnya jujur aja belum tersosialisasikan. Jadi kita ini kadang-kadang ada juga yang kita belum paham gitu loh. Sebenarnya detailnya seperti apa? Karena secara logika tidak mungkin kemudian ada pajak-pajak royalti dari hasil orang mendengarkan lagu kita misalnya gitu. Mbak nih sekarang lagi live pan, terus tiba-tiba putar lagu Ungu misalnya, terus tiba-tiba dipajaki. Ini kan dasarnya yang mana kan gitu. Nah, ini kan memang harus duduk bersama gitu, baik yang melaksanakan undang-undang tersebut ya, sebagai pemungut pajak misalnya WAMI, misalnya LMK, undang para pelaku industri, undang para pelaku yang kemudian merasa hari ini belum merasa mendapatkan keadilan, kira-kira begitu. Tidak perlu rumit gitu. Nah, tinggal nanti kalau misalnya hal-hal harus dibenahi, nah kita duduk lagi bersama dengan kementerian-kementerian terkait misalnya, dengan teman-teman DPR seperti itu. Begitu, Mbak. Berarti kalau misalnya teman-teman yang ada di live TikTok ini, terus juga mungkin pemilik UMKM, nggak ada masalah ya, Mas Pasya ya, kalau mau menggunakan lagu Ungu? Nggak ada masalah, nggak usah takut ya. Nggak ada masalah, jadi silahkan ya. Mungkin juga teman-teman yang lagi nonton live TikTok ini di kamarnya sambil mendengarkan lagu Ungu, terus jadi takut, nggak usah ya Mas ya, karena nggak akan ditagih
biaya Iya. royalti Enggak juga lah, ya. enggak lah, iya betul. Begitu, Sudah Mbak. dipersilakan. Oke, Mas Pasha jangan kemana-mana dulu ya. Aku mau buka dulu Google Form untuk bagi-bagi mystery box ya. Jadi Oke. Mas Pasha temani dulu aku di sini. Boleh mungkin Oke. mau disapa-sapa dulu Mas, teman-teman yang Ya. ada di live TikTok. Buat teman-teman yang ada di live TikTok ini ada Maharani, ada Sutiniatira, ada Budi. Tadi ada istrinya Mas Pasha loh, katanya Ada sudah ya? disapa Ada sama semua Ama. orang. Ada. Halo Ibu. Ibu lihat juga ya? Alhamdulillah. Iya, tadi katanya mengetik Ada yang paling romantis Cece, katanya ayang ada- gitu. Oh iya ada Ibu nih. I love you Bu. Waduh, luar biasa ya. Ada Nah. Angga, ya siap. Gimana? Nah itu sudah disapa-sapa sama Mas Pasha. Sekarang Laya mau bagi-bagi hadiah dulu ya buat kamu yang sudah nonton live TikTok ini dari jam 2 siang tadi sudah standby ya. Sekarang tolong kamu siapkan ya. Ini jempolnya di layar handphone kamu. Dan sekarang kamu bisa ketik harapan untuk Pan di kolom komentar. Nanti bisa Mas Pasha yang pilih satu orang ya. Nanti Mas Pasha boleh langsung sambil lihat aja nama-namanya Iya. ya. Yang terpilih nanti akan kita ajak untuk live bareng. Silahkan yang mau mengetik harapan-harapan untuk Pan ya, silahkan ketik langsung secepat-cepatnya. Ayo secepat-cepatnya. Harapan untuk Pan apa nih? Kasih dong harapan untuk Pan. Tulis di kolom komentar ya. Itu bagus kok. Soalnya HP-nya, Itu tidak speakernya tidak agak kurang terhindar. bagus. Karena kalau pakai Bluetooth malah koneksinya kadang suka kurang bagus. Ini malah Iya, lebih iya. bagus Mas kalau pakai kabel. Silakan yang namanya Angga tadi sudah dipanggil nih sama Mas Pasha, boleh langsung Iya. request ya. Ya. Mas, kalau sambil menunggu nih Angga untuk request live bareng sama kita, Mas kalau disuruh pilih lebih senang dipanggil Mas Pasha apa Mas Sigit Purnomo, lebih pilih yang mana Mas? Saya terbiasa dipanggil AA sih ya. Oh. Jadi AA Pasha ataupun AA Sigit gak apa-apa ya, asal AA ya. Nggak apa-apa. Apa aja sebenarnya. Biasanya dulu itu kalau yang manggil saya Sigit pasti teman-teman lama. Teman sekolah, teman kampus. Oh, gitu. Kalau manggil Sigit tuh pasti wah ini pasti teman orang lama nih, siapa nih gitu. Tapi kalau manggil Pasha biasanya itu Pasha ini kan baru saya pakai di tahun 2000. Oh, Jadi kayak tahun nama 2000 Pasha baru 25 tahun. Baru 25 tahun ya. tahun lah. Jadi Mas Iya. Sigit, Mas Sigit yang sudah lebih dewasa ya. Sih. Memang Nah, kalau nama-nama Mas, Sigit Pak. ini cocoknya pejabat. Oh, makanya kalau lagi di politik ini lebih baik ini panggil Mas Sigit aja lebih cocok ya. Sigit, betul lebih cocok. Nah ini karena ternyata yang tadi dipilih sama Mas Pasha belum join request, boleh dipilih lagi satu nama lagi Mas, silakan yang ada di kolom komentar. Siapa ya? Ada Arifin ini siapa nih? Arifin. Dia doain kita Yang nih namanya untuk cepat besar Arifin? katanya. Yang namanya Atau- Arifin boleh langsung request. Silahkan, yang namanya Arifin boleh langsung request nih ya, mumpung Mas Pasha-nya masih bergabung nih bersama kita ya. Iya. Akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, siapa tahu mungkin ada yang mau ditanyain langsung nih sama Mas Pasha juga boleh, silahkan Arifin, boleh langsung request ya. Iya. Atau siapa sajalah, Mbak, biar nggak nunggu-nunggu kasihan.